Bapak ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak Bapak untuk selalu disiplin di rumah, mulai dari pakaian, mulai dari kebersihan, selalu dijaga di rumah. Nanti kalau pulang biasanya harus langsung gimana? Ganti baju. Jadi kalau di sekolah itu kalian harus disiplin membuang sampah pada tempatnya, bajunya harus dimasukkan. Biar rapi. Dan Bapak pesan juga untuk anak-anak Bapak untuk jangan bertengkar sama bullying, ya. Siap. Nanti nyanda orang tua tidak boleh. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Salsa sama Lista. Dari tadi ngobrol aja Pak. Iya. Sudah. Ini kan sudah mau pulang. Energinya juga sudah mau habis. Jadi Bapak minta untuk tenang sebentar, dibimbing sama ketua kelas. Tapi sebelum itu, siang piket hari ini siapa? Saya. Untuk yang piket, jangan pulang terlebih dahulu untuk membersihkan kelasnya supaya rapi, supaya besok pagi kita sudah bisa mulai pelajaran dengan nyaman dan aman dan nyaman. Ya. Sebelum ya, kenapa? Walaupun saya nggak piket, boleh nggak Pak bantuin teman-teman? Boleh, kalau mau bantuin boleh. Tapi kalau misalnya yang piket nggak mau bantu, nanti yang piket itu Bapak kasih tugas tambahan untuk membuang sampah di depan sana. Ya. Jadi harus. Iya, soalnya itu kan tanggung jawabnya harus piket. Ya, Salsa ya dengerin ya. Yo yang Mbak itu nah yang. Ya nggak boleh, kan yang bantu itu sudah mau niat baik membantu. Berbuat baik. Ya. Ya udah. Sekarang dipimpin ketua-kelasnya siapa? Herman. Silakan Herman sebelum pulang dipimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Hati-hati di jalan. Jangan lupa disampaikan salam dari Bapak Guru ke Ibu Bapak di rumah ya. Iya Pak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain boleh pulang, yang pikir silakan berikan. Bapak tinggalkan kantor dulu ya. Ya Pak. Ayo teman-teman, sembunyikan apa sih aku ya? Aku yang bawa ini aja wes lah. Nah, udah selesai nih aku main. Saya nunggu. Masih lama. Oh ya pulang. Belum sebentar ya. Oh ya udah sebentar ya. Aku mau minum. Tuh, botolku mana tadi di sini? Kamu yang ambil dalam apa sih botolmu? Terus banyak apa dikit? Setengah. Kamu nggak bersih lagi. Dicari dulu. Jangan kemana ya? Moro-moro nuduh. Loh, nggak ada. Ayo dicari pelan-pelan. Nggak ada ini. Ayo, siapa yang ambil? Nanti kalau ketemu kamu kasih orang uang loh ya. Nggak mau. Loh, kamu bareng lah. Loh, Pak, 5.000 wes. Oh, kamu kok gitu sih? Dicari dulu, jangan berantem. Nggak berantem. Tapi ayo ya. Mana ayo? 500 wes. Ya kalau kasih tahu loh. Udah berarti kamu. Iya bagi kami ya. Yo, ayo. Pokoknya nanti kalau pulang sekolah tasku bawa. Ya. Mana yo? Kamu kok mau sih disuruh-suruh gila itu? Ya, ini saya minummu. Oh iya. Kasih. Ya, minum harus duduk. Paling kamu ya yang ambil. Kan udah ketemu nggak usah dibahas. Duduk aja minum itu. Kok sih Ayo sampai. Lucu loh. Kita bayar. Kamu tak panggilin Pak Dio aja. Nggak usah. Kita bilang ke Pak Dio.
Yo, ngomong Pak Dio, aku bisa ya kata aku Awas ya kalian berdua, nanti kita aduin. Yuk kita aduin ke Pak Dio. Ya, Pak Dio, aku ya gak takut. Kenapa nak? Kamu kenapa nangis? Tadi aku dijahili sama Salsa. Salsa siapa salah teman kamu sekolah? Iya. Kenapa? Aku tadi kan mau duduk. Iya. Terus bangkuku di belakangin, terus aku jatuh. Oh ya udah nggak usah nangis lagi ya. Nanti mama ke guru kamu, nanti saya protes guru kamu. Bunda. Ya ada apa lagi di sekolahan? Masih tenang dulu, tarik nafas. Kamu pikir sama Rista dipukul mamaku Bunda. Astagfirullahaladzim. Siapa tadi yang kamu pukul tadi? Rista Bunda. Rista. Terus setelah itu ada temannya lagi apa enggak? Ya, Rista sama Salsa itu jahat Bunda. Kok masih ada ya anak yang seperti itu? Apa di rumah itu orang tuanya bagaimana cara mendidiknya? Nanti pukul Rista ya Bunda. Rista pukulan ya. Enggak boleh. Kalau kita dijahili sama orang, enggak boleh kita memukul ganti. Kita harus tetap berbuat baik kepada orang itu, ya. Yang penting nanti di sekolah besok kamu enggak boleh balas dendam ke dia ya. Enggak boleh. Kalau sekarang tenang dulu, tenang, istirahat. Setelah itu kita makan. Ya besok pas di sekolah coba Bunda ngomong ke Pak Dio ya, guru kelasnya. Iya Bunda. Ya besok Bunda sampaikan. Oh dia? Ya, Gimana sih? Anda tuh sebagai guru. ya gimana Pak? Kok anak-anak bisa sampai Ya, meninggal? dia langsung dulu tinggal nak ya. Bentar. Dia sampai nangis loh tadi. Oh iya. Bapak ini bagaimana sih? Gimana itu ceritanya? Berapa? Kemarin aku itu mau duduk terus di bangkuku itu sama Salsa. Waktu kapan nih? Berapa satu tiket ya? Iya. Itu Bapak tinggal kantor? Iya. Sama siapa? Sama Salsa itu. Sama Saksa lagi. Sama siapa? Terus sama Rista juga. Ditarik bangkunya. Iya. Jatuh. Iya. Oh, Itu gitu. namanya juga tindak pemberian Pak. Bapak ini bagaimana sih sebagai seorang guru? Kemarin kan Bapak kemana? saya tiket Bu, kan saya kayak tiket terus sudah menerima pulang, terus saya tinggal di kantor untuk yang tiket. Saya tidak tahu kalau kejadian kayak gini. Kemarin anak saya tuh pulang juga begitu Pak. Si Ada Naila laporan. gitu juga. Sama siapa Bu? Katanya kemarin itu pas waktu weekend juga kejadiannya, berarti itu Oh, pas di luar gitu. pengawasannya Bapak. Iya, pas saya ke kantor. Bu, silakan masuk ruang guru aja. Bu, saya tengok guru monggo. Jadi gimana dari orang Angger terlebih dahulu ini? Iya, dia tuh kemarin sampai nangis Pak. Oke. Di rumah. Bapak itu dari mana ini? Saya itu kan kemarin jadi kejadiannya gini, Bu. Kok sampai anak Saya saya kan katanya Nggih, sakit? nggih, ngapunten sebelumnya kan kemarin itu saya sudah selesai pembelajarannya Bu. Terus kebagian tiket itu siapa si Naila sama si Angger. Terus nggih sudah saya pasrahkan itu jangan tengkar, itu jangan saling membuli. Untuk tiket sesuai biasanya seperti hari biasanya saya masih tinggal di kantor, tapi barang-barang saya masih ada di dalam kelas gitu. Jadi saya tidak tahu kejadian itu kemarin tuh juga nggak tahu kalau ada kejadian kayak gitu. Seharusnya itu Bapak sebagai guru tuh mendampingi anak-anak sampai dia Nggih, pulang nggih, Pak, jangan nggih. ditinggal. Apunten saya kemarin tuh ke ruang guru karena Kalau ada Angger sesuatu. cedera gimana? Siapa yang mau bertanggung jawab? Ya nanti kalau saya kasih pemahaman nanti ke Salsa sama ke Rista teman-teman itu biar tidak diulangi lagi. Soalnya kan kejadiannya ini fatal Bu ya. Iya, saya selaku guru kelasnya minta maaf Bu ya. Nggih. Takutnya nanti maksudnya tidak hanya terjadi pada 1-2 anak, Iya, nanti benar. hampir semua nanti jika ada laporan yang sama kan seharusnya Bapak Iya, langsung iya. berkoordinasi dengan orang tua kedua anak tadi Iya, yang iya, bermasalah iya, tadi iya. supaya masalahnya tidak berkelanjutan, Iya. tidak jadi panjang lebar gitu Pak. Nggih, nggih, baik. Kemarin pun Naila juga nangis sampai rumah itu katanya dipukul gitu pantatnya sama Lista Sama itu. Lista. Ya, itu rumahnya Salsa itu Nggih, kan. berarti berdua itu memang ya, memang Iya, memang iya, jahil iya, itu Bu. iya, Nggih, memang iya, jahil. ya, mungkin jalan keluarnya mungkin itu nanti Bapak ya Nggih, berkoordinasi nanti dengan orang iya, tuanya iya. supaya anak itu
bagaimana cara mendidiknya ketika di rumah. Kan di rumah itu tanggung jawab orang tuanya. Bapak kalau di sekolah juga harus mengingatkan. Baik. Jadi besok saya pas pembelajaran saya bakal panggil Lista sama Salsa untuk saya juga konfirmasi ke orang tuanya untuk saya nanti di pemahaman gitu ya, dan tidak diulang lagi. Saya selalu guru kelasnya saya minta maaf dia untuk ke Angge sama Mbak Naila itu dia nanti saya lulus gitu ya. Jadi, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah. Pak. Ya, kenapa? Kemarin ada yang nggak baik kali Pak. Baik. Ya kan Herma ya. Gimana? Kasihan kamu mau aku aduin. Herma yang mau bilang dulu. Gimana Herma? Salsa itu Nanti porsinya hampir Pak. Ya, Sampai jatuh. sampai jatuh sampai nangis. nanti Ya. sampai nggak berdiri. Pak. Katanya kesakitan. Iya. Terus ada lagi. Tiket biasa. Kemarin wali murid ada yang ngadu lagi selain Angger ada juga. Siapa? Iya Pak, ada Pak. Siapa? Itu Naila. Naila. Iya, kenapa Naila? Kemarin kenapa? Kemarin. Iya. Kemarin pas aku nyapu loh sama Lisa dipukul-pukul mataku. Sama Lista. Iya bang. Lah saya mungkin biasa kok kalau mereka kalau tiket nggak bersih. Aku lo masih. Sudah. Mulai bukan pantat kok. Pantas. Ini sudah dengerin. Kan Bapak kemarin sudah kasih tahu ya. Bapak kasih tahu kemarin sudah jangan saling membuli, saling mengejek, saling menyakiti satu sama lain. Kenapa kalian kok tengkar, ada yang nangis, juga ada yang jatuh, terus ada yang dipukul pantatnya, kenapa? Bapak, matanya Aska merah Pak, habis nangis. Iya, sekarang nangis juga. Kok kemarin Bapak tinggal kok banyak masalah, Lista sama Salsa kenapa? Tadi kita cuma bercanda. Ya, Bapak tahu mungkin kalian maksudnya bercanda, tapi kan itu juga mengganggu keselamatan temannya. Kalau nanti ditarik kursinya, terus Angger jatuh, terus misalnya ada saraf yang kena, Angger bisa kenapa-napa gimana? Kita mau tanggung jawab sama Salsa. Tanggung jawab. Untuk Naila juga dipukul-pukul pantatnya. Ini juga Sama Aska Pak. Sama Aska juga. Bapak buka matanya Pak. Iya. Lista kalau dipukul sakit nggak nak? Kalau dipukul sakit jangan dipukul ya, kasihan temannya ya. Kalian ini satu kelas ini saudara, ketemu dari pagi sampai siang, besok ketemu lagi gitu. Bapak harap jangan tengkar ya. Bapak minta tolong besok untuk orang tuanya Lista sama Salsa menemui Bapak di ruang guru ya. Sama Lista sama Salsa juga ke ruang guru sama Bapak besok ya. Untuk yang lain jangan ditiru ya. Iya Ya, Pak. Karena bercanda boleh tapi jangan keterlaluan. Bapak kemarin sudah ngasih tahu, sudah mewanti-wanti sama kalian untuk keket yang benar, nyapu yang benar, bukan sampai dibuat pukul-pukulan, kursi bukan ditarik-tarik terus temennya jatuh, nanti bahaya ya. Ya, Jangan sampai diulangi lagi ya. Ya. Gimana terjadinya kelas yang aman, nyaman dan tentram kalau kalian ini nggak bisa disiplin, nggak bisa beraturan. Ya, sampai sini paham? Ya. Untuk orang tuanya Salsa sama Lista besok menemui Bapak ya. Saya tahu gimana ya Pak. Kan itu konsekuensinya nah. Ya, Karena kasihan kamu kerjain, namanya. ya. Kemarin Bapak ada kedua orang tuanya Naila sama orang tuanya Angger menemui Bapak di ruang guru, marah-marah ke Bapak karena ditinggal kemarin. Jadi ini konsekuensinya untuk Salsa dan Lista, orang tuanya menemui Bapak besok ya. Untuk selanjutnya jangan diulangi lagi untuk teman-teman ya. Ya Pak. Sekarang dilanjut pembelajarannya untuk bahasa Indonesia, dibuka halaman 10. Karena buku Bapak ketinggalan di luar, Bapak ngambil buku dulu, jangan tengkar ya. Awas nanti kalau tengkar lagi. Bapak tinggal sebentar ke ruang guru. Ya Pak.
Dio. Aku sama Herma, ya kan Herma? Aku Herma, kamu nama Dio. Emang nggak boleh, kan kamu jahat. Sudah nggak boleh. Karena aku ya Pak serius kemarin ada bicara. Tapi nggak sakit. Halo, kenapa? Tinggal sebentar kok sudah tekan lagi. Salsa sama Rizka nggak terima, Pak. Gak terima kenapa? Gak terima kenapa? Iya, sama Firja kan tadi diadukan ke Bapak. Ya. Mereka nggak terima. Sama ke Herman juga? Iya. Ditenggarin semua? Iya. Iya, Pak. Mau dipukul? Sama siapa? Sama siapa? Sama ini Salsa. Pak. Kenapa Salsa gak terima kasih temannya yang ke Bapak? Kan Salsa salah. Kan tadi saya kemarin itu cuma bercanda toh Pak. Iya, tapi kan bercandanya Salsa itu kan kelewatan. Sampai nari-nari meja, sampai temennya jatuh, usil ya. Nah tapi kan lo buktinya lo nggak apa-apa ya Pak. Tapi kan kemarin orang tanya Angger ke Bapak, katanya Angger nangis kesakitan. Nah sekarang yo yang tiga itu yo masuk semua. Masuk semua, tapi kan Angger lihat, apakah Angger ceria kan enggak? Ini nangis sama Masih Herma. murung-murung. Ya. Ista juga kemarin Naskah sama Naila dipukul-pukul. Kan cuma pukul Iya, yang dipukul apa kemarin? Pantat. Nah, tidak boleh, ya. Ista sudah tahu apa-apa yang aja yang boleh dipukul. Tidak tahu. Ya udah, biar semuanya tahu, biar semuanya jelas. Bapak akan panggilkan teman Bapak biar kalian itu tahu bahayanya dalam bercanda untuk kesehatan kalian. Yang nari-nari, yang mukul-mukul tadi ya. ya Biar Bapak Pak. ambilin aja ya. Biar Ya, kalian juga Pak. langsung mendengarkan ya. Ya, Ya, Pak. Aku loh ya Pak, ngapa-ngapain buat. Assalamualaikum. Wah, cantik. Baik, ini adalah teman Bapak, Ibu Bidan. Tinggal nanti ditanyain namanya siapa. Sesuai janji Bapak kemarin, biar Bu Bidan ini ngasih tahu bahayanya bercanda, bahayanya bercanda keterlaluan sehingga mengganggu kesehatan. Terus kemarin kan juga Lista juga mukul-mukul kan, dia sama Bu Bidan dijelaskan bagian tubuh mana yang boleh disentuh. Ya, Ya, Pak. silakan Bu Bidan, kita kenalkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sekarang Ibu kenalan dulu ya. Ya, Bu. Ibu namanya Bu Iin, panggil aja Bu Iin. Dari Puskesmas Jati yang nanti akan belajar bersama adik-adik mengenai apa sih itu bahaya bercanda yang berlebihan. Betul Ibu. Oh iya. Terus apa aja bagian yang boleh dan tidak boleh disentuh atau dipegang orang lain. Nah, sebelumnya di sini Bu Iin menjelaskan di sini Bu Iin tidak mendoktrin atau tidak menyalahkan satu orang atau satu anak. Kita belajar bersama-sama. Oke? Oke. Pak Dio apa ada Son? Ada Bu, sebentar ya, saya ambilkan di kantor dulu. Ini ada Bu. Sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu mau? Ini Bu Bidan ada lagu Stop Bullying, ada yang tahu? Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya? Ya. Ya, baca. Mulai lagi. Kalau Salisa, dengerin Bu Bidan. Di
kayak Haris apa tadi? Dia. Debu alasannya bercanda terus, lagi salah. Dalam baju ini coba ya Pak. Nah, kalau kayak gitu itu termasuk bercanda atau bullying? Haris sakit hati nggak begitu? Sakit, masa aku manusia disamakan sama aku? Nah, kalau Samsa digitukan sama temannya sakit hati atau tidak? Enggak ikut. Kok nggak sakit hati? Karena ikut cuma kartu. Anjir nggak punya hati. Nah, makanya dari itu tadi sudah disampaikan di lagunya. Kalau kita sama teman harus saling apa? Sayang. Apa lagi? Tidak boleh tadi apa? Kelas ini apakah ada yang pernah ejek-ejekan? Ada. Ada yang pernah pukul-pukulan? Nah, kalau seperti itu berarti kelas ini kurang nyaman. Harusnya kita harus saling menyayangi teman. Nah, ini Bu Bidan ada video lagi mengenai bahayanya kalau misalkan bercanda berlebihan. Bentar ya, ditunggu ya. Di area tulang ekor ada beberapa saraf sensorik yang fungsinya ngirim informasi ke gua dan gua ngirim perintah ke tubuh bagian bawah melalui saraf motorik sesuai dengan info yang gua terima dari sensorik. Jadi guys, kalau sampai jatuh dalam posisi duduk, tulang ekor bisa cedera, bahkan bisa jadi cedera parah yang bikin gua kesulitan kontrol fungsi tubuh bagian bawah. Di dunia medis ini namanya Cauda equina syndrome. Kalau udah kena Cauda equina syndrome ini, bakal ada gejala dan penyakit yang timbul. Apa aja gejalanya dan penyakit yang bisa timbul? Yuk kita bahas. Pertama, gak bisa kencing. Jadi guys, tempat penampungan air kencing di dalam tubuh kita namanya kandung kemih. Dia ini kalau udah penuh bakal ngasih sinyal ke gua supaya kita bisa merasakan respon pengen kencing. Tapi karena sarafnya error, akhirnya penderita penyakit ini gak bisa ngerasain respon pengen kencing. Kedua, inkontinensia urin. Kalau yang ini bikin penderitanya gak bisa nahan kencing. Gejala kontrol otot di kandung kemih udah error. Ketiga, inkontinensia alfi atau feses. Kalau ini udah pernah dibahas sebelumnya di video ini guys. Intinya penderita inkontinensia alfi itu bikin penderitanya gak bisa nahan BAB. Jadi jatuh dalam posisi duduk juga bisa menimbulkan penyakit ini ya. Keempat, kaki jadi lemas atau bahkan bisa sampai lumpuh guys. Kelima, mati rasa di area kemaluan, anus dan juga pantat. Keenam, kerasa nyeri di punggung bagian bawah. Nah, ternyata dari kejadian tadi ada yang bisa menyimpulkan bagaimana akibatnya. Bahaya Bu. Bahaya karena apa? Itu tadi gak bisa nahan Pipis. Gak bisa pipis. sampai stroke Bu. Nah, kalau kayak gitu berarti itu bercanda atau malah kekerasan, ayo. Kekerasan. Gak boleh kayak gitu lagi ya. Nah, ini loh, Bu ini tuh juga tahu ada berita kalau. Nah, ayo siapa yang mau membaca ini? Bercanda sampai jatuh. Bu, kayak Angger, Bu. Kenapa Angger? Angger cerita Iya, kemarin aku kan mau duduk, terus bangkuku ditarik sama Salsa. Terus, Salsa sudah minta maaf? Belum. Gak merasa Bu. Gak merasa Marah-marah saya sama Herma yang bilang ke Pak Dio. Nah, gak boleh kayak gitu. Lihat ini loh. Tadi mana judulnya? Bercanda sampai jatuh duduk bocah perempuan lumpuh. Ada yang tahu lumpuh itu kayak gimana? Gak bisa Gak jalan. bisa jalan. Ayo, kalau misalkan temennya kemarin yang ditarik kayak gitu, siapa yang mau tanggung jawab? Yang narik. Yang narik mau tanggung jawab enggak? Ayo. Ayo, kalau sekarang sudah tahu bahayanya, sudah merasa bersalah atau belum? Harusnya gimana kalau sudah merasa bersalah? Harus apa, Nana? Minta maaf. Saya tidak mengulangi lagi. Betul.
disentuh oleh orang lain. Ada yang bisa menyebutkan contoh benda yang tidak boleh disentuh orang lain? Dada, ada lagi? Pantat, oke. Nah, agar kita semua tahu apa saja badan atau bagian badan yang tidak boleh disentuh, ini ada lagu. Kalau ada yang bisa, boleh ditirukan ya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bagian tubuh. Anak-anak harus tahu bagian tubuh mana saja yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain, seperti mulut, leher, kemaluan, sekitar paha, dan tangan. Anak-anak, yuk berdiri. Kita bernyanyi dan bersama. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Satu kali lagi ya. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, jangan baik menghindar. Bilang ayah ibu. Oke, tepuk tangan. Nah, dari itu tadi berarti sudah tahu semua apa yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain? Sudah. Apa tadi yang tidak boleh disentuh? Mulut, dada, tangan, paha, Yang boleh apa? kepala, tangan, kaki. Karena apa menyentuhnya? Sayang. Berarti kalau ada yang menyentuh pantat atau misalkan ada yang memegang pantat, itu berarti betul apa salah? Karena bagian pantat itu tidak boleh Disentuh. Kalau disentuh tadi harus gimana? Bilang ayah ibu. Dan menghindar. Pintar. Berarti semuanya sudah paham? Sudah. Oke, sekarang Bu Iin mau yang kemarin ada kejadian maju ke depan untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Ayo. Ya silakan yang kemarin itu yang sudah membuli, yang sudah mukul-mukul, yang sudah nari-nari, Salsa dan Rista maju ke depan, ayo. Ayo maaf-maafan. Ayo sudah dikasih pemahaman sama Bu Iin tentang apa yang boleh disentuh ya. Rista. Ayo Salsa sama Rista, ayo maju ke depan. Ayo maaf-maafan. Ayo Rista juga maaf-maafan. ya? Iya. Ya, Rista juga Bu. Bapak tidak mau ada permusuhan, ya harus saling minta maaf. Rista kemarin ke siapa? Jalan ke siapa nak? Ke Aska sama Naila. Aska sama Naila maju nak. Sama Angger. Ya sekarang Bapak mau minta maaf tanpa ada rasanya dendam, harus dimaafkan dan saling memaafkan. Gimana? Bilang apa? Bilang apa? Maaf ya, Aska. Dimaafin ya Aska ya. Maaf ya, Naila. Sudah, Pak. Sudah? Sudah dimaafkan beneran? Naila sudah? Ya sudah, boleh duduk. Terima kasih Ristana, boleh duduk. Sekarang Angger sama Salsa.
Kemarin yang narik bangkunya Salsa. Iya, Kesini nak. Sekarang Salsa minta maaf dari hati nuraninya sendiri nak. Bilang gimana? Maaf, Ger. Iya, sama-sama. Sudah dimaafkan Angger? Sudah. Gak musuhan ya? Salsa? Enggak, Pak. Beneran? Ya silakan boleh duduk. Terima kasih. Karena di sini sudah terima pemahaman dan juga tadi sudah dikasih pemahaman sama Bu In. Sekarang Bu In pamit pulang. Ucapkan terima kasih kepada Bu In. Terima kasih Bu In. Sama-sama. Bu In pamit pulang dulu. Nanti dilanjut bersama Bu Cindy, guru BK ya. Oke? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Nah, sekarang sudah paling lima ya, kan tadi udah dijelaskan banyak sama Bu Ikin. Nah, kali ini Bu Cindy hanya ingin mengucapkan kalau misalkan ada teman sekelas kalian ada masalah, tolong dilaporkan ke guru, jangan hanya diam. Karena kalau misalkan nanti pas Angger terus dari kursi, terus ternyata di rumahnya dia kesakitan, terus ngadu ke orang tuanya, terus orang tuanya datang ke sekolah marah-marah, terus nanti sekolah kita jadi baik apa jadi buruk citranya? Makanya kalau ada masalah di sekolah, jangan lupa cerita, nggak apa-apa ke guru BK, ke Bu Cindy maupun guru kelas, gitu ya. Jadi kalau misalkan nih ada yang merasa Bu, saya selalu diejek sama sesat, bisa gimana? Walaupun hanya ejekan sedikit, itu tidak boleh. Apalagi nanti kalau ejekannya merangkap ke fisik. Jadi harus dijaga kebersamaannya agar lingkungan kelas kita terasa Nyaman, aman, dan menyenangkan. Jadi yang kita belajar jadi enak. Kita setiap hari harus belajar berdisiplin kepada diri kita sendiri, mengerti tanggung jawab kita sendiri. Kalau kita tidak boleh mengejek maupun membuat orang lain tidak nyaman. Mungkin itu saja dari Bu Cindy. Jangan lupa kalau misalkan ada masalah di sekolah diceritakan ke guru BK ataupun wali kelas lainnya. Gitu ya. Ya, Bu. Ini pamit dulu ya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, kita tidak boleh saling ejek-ejekan. Kita harus saling sayang dan tolong-menolong dengan teman. Dan juga ingat, bagian tubuh yang boleh disentuh adalah kepala, tangan, dan kaki. Sampai jumpa. Sampai jumpa.